judulnya. Benar Adik? Izin dokter, benar dokter. Suara saya cukup jelas tuh nggak? Izin dokter, terdengar jelas dokter. Oke, baik, izinkan saya untuk share screen. Ya, bisa kelihatan? Izin terlihat dokter. Baik, hari ini kita akan bicara tentang struktur jaringan lunak rongga mulut pada pukul 10, 11 sampai 12 atau jam 11 sampai 11.50 dan waktunya. Jadi eh, sebelum saya menyampaikan mungkin struktur jaringan lunak rongga mulut itu kira-kira saya akan reminding aja. Adik-adik kira-kira tahu nggak yang masuk dalam jaringan lunak rongga mulut itu apa saja gitu? Recording in progress. Ada yang mau menjawab mungkin jaringan lunak rongga mulut itu apa saja yang masuk jaringan lunak rongga mulut? Izin. Ya, oke. Silakan si Dinar. Izin ada gusi, bibir, lidah, dan palatum mulut. Yang lain ada? Mungkin saya akan menambahkan atau mungkin tidak sesuai misalnya gitu dengan yang disampaikan temannya. Nggak ada? Yang lain nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh temannya juga termasuk sudah benar ya. Jadi jaringan lunak rongga mulut itu meliputi yang pertama juga termasuk bibir, ya, terus gingiva ya. Mungkin kalau biasa istilah gusi, istilah awam, tapi kalau kita di kesehatan misalnya kita pakainya istilahnya adalah gingiva. Terus juga ada mukosa ya, mukosa itu bisa mukosa yang di pipi itu. Terus juga palatum, lidah. Palatum itu ada dua, palatum mol dan palatum durum gitu ya. Palatum yang keras dan palatum yang lunak. Jadi semua itu masuk rongga mulut, jaringan lunak dalam rongga mulut. Tapi di selain itu yang nampak ya. Yang nggak nampak mungkin dalam dalam secara klinis mungkin bisa kita ada jaringan lunak rongga mulut lainnya yang termasuk lunak adalah ligamen periodontal, juga nanti pelupa pada gigi ya. Tapi itu biasanya pembahasannya nanti di bidang masing-masing kayak di ligamen periodontal itu pada perio nanti kita akan bicara. Ini secara garis besar bahwa kita akan membicarakan tentang eh, struktur jaringan lunak rongga mulut yang ada di yang secara klinis nampak. Gambaran umum ya, gambaran umum dari mukosa oral atau jaringan lunak rongga mulut itu, yang pertama yang paling jelas dia dipisahkan dari kulit ya. Jadi mukosa yang disebut mukosa itu bukan kulit, berbeda ya dengan kulit. Jadi batasnya adalah vermilion zone. Kalau kita lihat kulit itu bagian luar bibir gitu, bibir itu ada kulit, terus ada mukosanya gitu. Jadi mukosa itu biasanya ada bisa kering, saya seperti itu, bisa juga basah. Tapi kalau dengan saliva ya, tapi kalau misalnya kulit biasanya dengan keringat. Jadi dia dibedakan berdasarkan areanya. Jadi ya dipisahkan oleh vermilion zone. Jadi area yang memisahkan antara dia di bibir ini di tempat lain tidak ada karena dia pintu masuknya adalah di rongga mulut. Jadi bibir itu yang bagian luar itu ada kulit, yang bagian dalamnya mulai dari bibir bagian dalam, bagian luar dan bagian dalam itu adalah mukosa dan dipisahkan daerah itu disebut dengan vermilion zone. Dia memiliki warna lebih merah daripada kulit biasanya seperti itu, ya. Kenapa kok mukosa itu bisa memiliki warna yang lebih merah dari kulit? Yang pertama adalah dia memiliki konsentrasi dan keadaan dilatasi dari pembuluh darahnya. Sehingga pembuluh darah yang dilatasi artinya pembuluh darah itu mengalami pembesaran di situ sehingga darahnya akan mudah berkumpul atau banyak sehingga menyebabkan warnanya lebih merah. Terutama pembuluh darah yang ada di daerah jaringan ikat di bawahnya. Jadi nanti kita akan bicara strukturnya seperti apa. Terus dia juga dipengaruhi oleh ketebalan epitel. Jadi
mukosa itu memiliki epitel. Nanti secara struktur itu ada epitelnya. Bagian luar itu disebut dengan epitel. Nah, dia kalau tebal epitelnya biasanya kemerahannya akan lebih cenderung berkurang, tapi kalau dia tipis biasanya lebih merah. Makanya adik-adik sering kalau melihat misalnya kalau bercermin gitu di gingiva, terutama gingiva saya rahang bawah dan rahang atas kok beda gitu. Rahang bawah saya di daerah incisivus itu kok lebih merah ya, bahkan ada bentuk seperti apa namanya garis-garis halus merahan itu, sementara di rahang atas saya gusi saya kok enggak gitu. Nah, itu memang epitelnya ketebalannya berbeda. Terus yang selanjutnya ada derajat keratingisasi. Jadi keratingisasi itu lapisan tanduk yang melapisi epitel bagian luar, ya, korneumnya. Jadi itu yang membedakan. Kalau dia makin berkeratin, biasanya makin warnanya tidak merah. Ya, jadi gingiva itu seperti itu juga sama. Terus dari jumlah pigmentasi melaninnya. Jadi kalau melaninnya banyak, berarti dia warnanya akan lebih ke arah gelap. Kalau dia melaninnya normal atau nggak begitu banyak, dia dia ininya apa namanya? Apa? Bentar, Pak. Bentar ya, jualan masuk ke ruangan. Oke, jadi jumlah pigmen melanin juga mempengaruhi. Sehingga adik mungkin sering melihat misalnya orang yang perokok misalnya gitu, atau yang orang bergaul atau berada di lingkungan yang sering merokok gitu. Ya. Jadi mukosanya akan lebih nampak lebih kehitaman, baik itu di gingivanya maupun di bibirnya gitu. Jadi kita bisa lihat, oh orang-orang yang mungkin perokok itu bibirnya biasanya lebih agak kehitaman, ya. Itu jumlah pigmen melanin yang terkandung di situ. Tapi bukan berarti kalau misalnya, oh yang bibirnya kehitaman berarti dia perokok, bukan. Bisa jadi dia sebagai perokok pasif, artinya dia berada di lingkungan orang-orang yang banyak merokok. Ya, mungkin di lingkungan keluarga bisa jadi sehari-hari orang tuanya, saya ayahnya atau kakaknya, atau adiknya mungkin perokok, dia ada di situ, bisa jadi dia berkontak setiap hari bisa, atau dia punya teman yang pergaulannya perokok semua, atau bisa jadi dia bergaul atau pola hidupnya sering saya pergi ke area daerah-daerah yang banyak orang merokok, saya gitu kan. Saya seperti itu. Jadi itu bisa mempengaruhi jumlah sel pigmennya, melaninnya, sehingga warnanya akan berubah ya. Itu. Itu mungkin yang membedakan antara kulit dengan mukosa. Kenapa warnanya lebih merah. Oke. Ini tadi yang membedakan secara umum adalah warna, terus permukaannya yang basah dan lembab. Kalau di mukosa selalu lembab dia, karena dia ada kelenjar saliva yang cukup banyak, baik mayor maupun minornya. Terus dia tidak ada struktur adnexa pada kulit seperti folikel itu kalau di mukosa, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasia, kecuali nanti pada kasus-kasus misalnya pasien dengan kondisi dengan cortical disease ya, itu dia ada kelenjar-kelenjar ininya. Tapi kalau pada penyakit folikel ini, kelenjar sebasia di rongga mulut itu dia predominan di bibir atas saja. Ya, mukosanya bukal dan alveolar mukosa. Jadi dia di mukosa alveolar, mukosa bukal dan di bibir. Jadi tidak semua ya, begitu. Nanti ini akan dipelajari di blok 13 saja ya. Nanti gimana eh, mekanismenya atau patofisiologisnya, patogenesisnya seperti apa pada cortical disease ini nanti mungkin di blok 13 akan lebih banyak. Jadi sekarang dasarnya dia hanya mengetahui bahwa perbedaan mukosa dengan kulit itu seperti ini. Ya. Oke. Terus seperti tadi pada mukosa ada kelenjar saliva minor. Terus tekstur permukaannya mukosa oral lebih licin daripada kulit. Tapi ada beberapa pengecualian seperti dorsal lidah ya. Bagian lidah itu nanti itu akan ada papila, terus palatum durum, ada ruginya, terus pada gingiva ada stiplingnya. Jadi tidak semuanya permukaannya licin gitu. Tapi dia bertekstur, teksturnya sendiri-sendiri. Jadi nanti kita akan, nah besok kita akan bicara tentang klasifikasi mukosa oral. Jadi mukosa oral itu diklasifikasikan menjadi berapa macam, nanti masing-masing punya tekstur dan ciri khas yang spesifik gitu ya.
Jadi tekstur permukaannya berbeda-beda, tapi secara garis besar mukosa oral itu licin bentuknya. Beda dengan kulit ya. Seperti tadi karena ada perbedaan. Terus kekerasannya, mukosa oral itu bervariasi kerasannya. Ini tergantung dari keratinnya, derajat keratinisasinya. Jadi kalau yang makin berkeratin dia makin keras, makin tidak berkeratin dia makin lunak. Gitu. Ya. Terus contohnya misalnya pada mukosa bukal dan bibir, itulah mudah digerakkan, lentur, sedangkan palatum durum dan gingiva adalah dia cekar. Dari ini kalau gingival itu pada gingival cekat bagian luar itu adalah gingival keratin. Jadi keratinnya banyak sehingga dia akan punya kekerasan yang lebih keras. Terus palatum durum itu juga memiliki keratin. Sementara mukosa lain misalnya palatum mol atau mukosa pipi bagian dalam ya bukan luar mukosa pipi yang berbatasan dengan gigi kita bagian labial atau bukal itu semuanya adalah kekerasannya lebih lunak karena dia memang tidak berkeratin. Jadi biasanya kekerasan itu adalah keratinize dan non keratinize itu yang membedakan di situ. Ya, oke. Rongga mulut itu mukosanya dibagi menjadi dua secara garis besar. Ada yang disebut vestibular, yaitu mukosa vestibular dan mukosa oral. Secara garis besar itu dibagi dua, menjadi dua macam ini. Nah, di mana pada kedua ini semuanya itu adalah strukturnya dilapisi oleh stratified squamous epithelium. Dia berkeratin atau tidak itu tergantung lokasinya, seperti tadi. Jadi epitelnya itu paling luar itu struktur baik vestibular maupun oral itu adalah stratified squamosum epithelium. Jadi epitel yang berlapis, ya dia berlapis. Kalau kita dulu waktu SMA mungkin pernah bicara, kita pernah baca, oh apa bentuknya squamous stratified squamous epithelium itu adalah sel epitel yang berpeng, jadi bentuknya dia agak nggak membulat, misalnya nggak bulat, dia peng, tapi dia berlapis-lapis stratifikasi. Selapisan keratin itu melindungi muka mulut selama proses mastikasi atau pengunyahan. Jadi dua mukosa yang ada di rongga mulut, vestibular dan oral. Ya. Apa bedanya? Nanti kita akan bicara bahwa vestibular itu adalah mukosa yang menghadap ke area vestibulum. Vestibulum itu ruangan yang dihasilkan apabila kita oklusi, itu ada ruangan antara permukaan labial atau bukal gigi dengan mukosa pipi atau bibir. Nah, itu disebut dengan vestibular. Tapi kalau oral itu adalah mukosa yang berada di bagian antara, kalau kita tutup mulut kita, itu adalah ruangan yang terbentuk antara palatum, terus permukaan lingual gigi, lidah di dalamnya. Itu yang di dalam itu disebut oral, yang di luar itu vestibular. Jadi bedanya di situ ya. Nanti kalau kita ada baca artikel, mungkin ada istilah vestibular dan oral itu harus tahu. Jadi jangan sampai nanti nggak ngerti apa sih vestibular apa oral gitu ya. Terus ini mukosa pipi terdiri dari itu mukosa pipi, bibir, gingiva, lidah, palatum dan dasar mulut ya. Strukturnya terdiri dari lapisan tipis jaringan mukosa yang licin, halus, fleksibel, dan berkeratin ataupun tidak berkeratin tergantung lokasinya. Terus dia berfungsi untuk melindungi jaringan keras di bawahnya. Terus juga tempat organ, pembuluh darah, saraf, alat pengecap, dan alat pengunyah yang membantu proses pengunyahan. Alat pengecap ini ada di lidah nanti secara spesifik. Besok kita akan bicara di klasifikasi ya. Di klasifikasi lidah itu termasuk yang spesifik, mukosa. Kenapa dia spesifik? Nanti kita bahas besok tuh di situ bahwa dia memiliki bermacam-macam jenis selnya di situ. Ya. Oke, secara histologis jaringan mukosa mulut itu terbagi menjadi 3 lapisan secara histologinya. Ya. Kalau kita bicara struktur berarti kita tidak boleh lepas dari histologi dan penyusunnya. Ya. Yang pertama itu adalah lapisan epitel. Ini lapisan paling luar dari mukosa itu disebut dengan lapisan epitel. Jadi stratified squamous epithelium tadi. Ya, dia melapisi bagian permukaan luar. Terdiri dari berlapis-lapis sel mati
yang berbentuk pipih atau datar, di mana lapisan sel-sel yang mati itu selalu diganti terus-menerus dari lapisan yang ada di bawahnya. Jadi dia berlapis itu bukan berarti nanti lapisannya akan bertambah besar, enggak. Tapi dia akan naik, mengganti prosesnya adalah nanti kalau yang paling luar itu mengalami yang disebut dengan desquamasi atau apoptosis gitu kan. Ya, pengelupasan mati di bagian luar sehingga diganti. Sehingga pada area mukosa itu jarang yang kalau tidak ada kelainan dia tidak akan menjadi lebih besar gitu. Karena dia secara fisiologis dia akan mengganti yang hilang. Gitu. Jadi tetap sama ya. Nah, itu secara fisiologisnya seperti itu. Jadi bukan kecuali kalau ada kelainan tidak terjadi apoptosis atau desquamasi sehingga tidak terbentuk yang baru sehingga akan menjadi yang disebut dengan pembesaran atau enlargement misalnya seperti itu. Pada gingiva misalnya tadi pembengkakan gitu. Ya. Ini kalau yang epitel itu ada di mukosa pipi, bibir, palatumol dan rongga mulut ya. Kalau yang mukosa yang berkeratin itu biasanya di palatum dan alveoli seperti saya bilang tadi. Jadi mukosanya ada yang berkeratin dan tidak berkeratin. Stratumnya bagi menjadi 4 di epitel itu ada secara histologis ada corneum, terus granulosum, spinosum dan stratum basal. Jadi ini yang paling luar itu adalah corneum yang lapisan tanduk ini. Itu yang bagian luar yang mengalami desikasi kalau dia nggak kena cairan saliva atau pengeringan, terus dia juga mengalami desquamasi atau pengelupasan itu pada stratum corneumnya. Pada saat dia mengalami apoptosis juga pada stratum corneumnya ya. Gitu. Jadi keempat stratum ini semuanya adalah membentuk epitel. Nih. Jadi seperti ini dia masing-masing memiliki spesifikasi masing-masing ya. Jadi kalau misalnya stratum corneum itu dia lebih banyak sebenarnya tidak ada jaringan yang hidup, dia lebih banyak ke lipidnya. Lemak misalnya seperti itu. Terus kalau stratum granulosum itu dia memiliki sel-sel yang bisa tumbuh. Terus spinosum dan stratum basala. Stratum basala ini yang paling bawah dasar dia membatasi antara jaringan ikat atau lamina propria dengan epitel. Jadi lamina propria atau jaringan ikat itu dibatasi dengan epitel pada stratum basal ini. Ya, nanti kenapa kita pelajari seperti ini? Karena nanti pada saat kita melakukan terapi, ada beberapa terapi yang adik-adik harus memperhatikan ketebalan jaringan epitelnya. Jadi epitelnya kalau dia tebal, berarti kita bisa lakukan tindakan indikasi untuk ini. Terutama tindakan bedah. Tapi kalau dia tipis, kita nggak bisa lakukan tindakannya. Contohnya misalnya gini. Adik-adik dapat kasus misalnya kayak saya perio gitu ya. Terus mungkin adik-adik pernah lihat. Silahkan adik-adik nanti bercermin sendiri, bayangkan lihat sendiri. Bandingkan antara gingival rahang atas, gigi incisipus 4 rahang atas dengan gigi incisipus rahang bawah. Ya, di bagian bukalnya, bagian labial misalnya. Itu gingival keratinnya akan lebih banyak di gingival atas daripada bawah, kan gitu. Gingival bawah. Gingival itu tipis seperti tadi. Bahkan ada tonjolan-tonjolan tipis, ya. Terus kadang-kadang ada bentuk seperti apa ya? Seperti garis-garis merah tidak beraturan, ya gitu. Tergambar itu semuanya adalah arteri atau arteriola yang nampak. Artinya apa? Itu permukaan tipis. Nah, pada saat adik melakukan prosedur sikat gigi, tidak hati-hati, maka jaringan gingiva itu akan mudah terluka gitu atau terkoyak gitu. Sehingga apa yang muncul setelah itu adalah resesi. Makanya sering terjadi resesi gingiva itu pada rahang bawah. Ya, pada saat melakukan tindakan indikasi resesi ini kita lakukan tindakan bedah deh untuk nutupnya gitu. Nah, kita tidak akan bisa melakukan tindakan bedah pada area yang memiliki epitel yang tipis. Ya, sehingga kita lakukan tindakan lain selain bedah, berarti kita lakukan pencangkokan dulu, ditebalkan dulu, baru setelah tebal baru kita bisa lakukan tindakan untuk bedahnya ya. Seperti itu. Itu contoh kasusnya nanti. Kita akan pelajari nanti di bab 14 ya tentang perio gitu ya. Nah, oke. Nah, ini beberapa bentuknya ya, bentuk dari lapisan epitel itu secara mikroskopis bahwa
bentuknya ada tonjolan-tonjolan ke jaringan ikat yang ada di bawahnya, connective tissue itu ini connective tissue. Dan ini jaringan ikat ini yang nanti akan yang disebut dengan retepix ya. Retepix pada epitel yang menonjol ke arah jaringan ikat, sehingga ini dia akan tertarik. Jadi jaringan-jaringan ikat yang masuk ke epitel dan jaringan epitel yang masuk yang ke jaring ikat itu akan menarik epitel itu ke arah dalam, sehingga akan muncul yang disebut dengan stippling. Jadi ada stippling pada gingiva normal, itu dia adalah karena itu. Terus kalau secara mikroskopis juga, ini kita akan melihat lapisannya ya. Kalau dia makin tebal, lapisan tanduknya dia akan makin keratinnya makin tebal, berarti artinya ini yang warnanya tadi dan ini kekerasannya berbeda. Tapi makin tidak berkeratin dia makin lunak. Ini tergantung keratinnya bagian luar ya. Yang ini adalah potongan epitel tersebut. Nah, mungkin itu ya untuk apa namanya, untuk epitelnya dari stratum yang ada di atasnya. Terus yang selanjutnya adalah dari epitel itu batas akhirnya adalah membran basalis. Sebetulnya. Jadi lapisan pemisah antara lapisan epitel dengan lamina propria atau jaringan ikat itu berupa serat kolagen yang elastik yang terdiri dari lamina lucida dan lamina densa. Itu disebut dengan membran basalis. Jadi membran basalis itu melapisi itu. Sehingga pada saat nanti ada melakukan tindakan bedah juga, ini biasanya jangan sampai kita melakukan pembuangan epitel sampai lamina basalis gitu. Kalau lamina basalis berarti epitelnya hilang. Jadi kita harapkan itu tidak terjadi sehingga nanti susah bentuk epitel yang baru. Epitelnya terbuang. Jadi setelah lamina basalis ini, struktur selanjutnya adalah yang disebut dengan lamina propria atau connective tissue, jaringan ikat. Ya. Nah, di lamina propria ini terdapat ujung-ujung saraf, rasa sakit, raba, dan suhu, sehingga dia udah banyak pembuluh darah di dalamnya, sehingga dia lebih cenderung mudah sensitif terhadap rasa. Makanya kadang-kadang ada yang gingivanya luka, epitelnya terbang, sehingga terjadi ngilu, perih, dan macam-macamnya. Dia juga terdapat juga plexus kapiler di situ, jaringan limfa dan elemen-elemen penghasil sekret dari kelenjar-kelenjar saliva yang minor, yang kecil-kecil. Ya. Ini serabut kolagennya ada di situ, serabutnya bersifat elastin, dan juga dari sel-sel fibroblast dan makrofag, sel emas, inflamatori, serta sel-sel darah yang penting untuk pertahanan atau melawan infeksi. Jadi di lamina propria ini, itu kita bukan hanya secara fisik, tapi kalau tadi yang secara fisik itu di epitel ya, untuk pertahanan tubuhnya itu. Tapi kalau di sini dia lebih main kepada selnya. Sehingga ada makrofag di situ. Sehingga ini makrofag ini yang nanti memproduksi sel-sel yang bisa untuk melawan infeksi yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Oke, secara garis besar lagi kalau tadi kita bicara tentang secara umum, sekarang kita lebih ke spesifik di beberapa bagiannya. Tadi antara mukosa saja, sekarang kita bicara tentang pertama adalah bibir ya, di bagian luar itu. Jadi struktur histologis bibir itu mempunyai 3 permukaan. Yang pertama yang bagian luar disebut dengan eksternal aspek bagian luar itu. Jadi kalau bibir itu kita lihat bagian luar itu adalah struktur seperti kulit, tipis, ada kelenjar keringat, folikel, rambut, dan kelenjar sebasnya. Jadi dia masuk bibir, kalau kita lihat ya, bibir itu bagian luar itu adalah bagian paling luar ya. Jadi kalau misalnya yang perempuan mungkin kalau dipakein lipstik dia nggak kena lipstik gitu. Ya kalau udah kena lipstik belepotan namanya itu. Jadi nggak kena dia, warnanya dia nggak merah. Jadi itu termasuk kulit dia di situ. Terus yang kedua ada vermilion zone. Vermilion zone itu epitel berlapis pipi dengan keratin yang kapiler dekat dengan permukaan dan warnanya merah. Jadi dekat dengan permukaan bagian luar tadi. Jadi itu garis itu. Jadi antara kalau kita lihat bibir kita antara yang apa namanya, kulit dengan mukosa itu disebut vermilion zone. Terus yang ketiga ada yang disebut internal mucous aspek. Ini strukturnya sama dengan mukosa rongga mulut yang lain dengan kelenjar ludah minor yang ada di dalam. Jadi dia sama dengan struktur di mukosa bibir dan pipi seperti tadi. Rata-rata dia sama kalau strukturnya ya. Jadi susunannya seperti tadi secara umum. Cuma yang membedakan nanti adalah di
lidah ya. Kalau di lidah itu memang dia spesifik mukosanya karena banyak papila yang berbeda dengan teksturnya dengan yang lain. Tapi secara garis besar kalau mukosa rongga mulut, palatum, gingiva, terus bibir, misalnya gitu, atau mukosa itu sama semuanya. Lapisnya terdiri dari hanya berbeda ketebalan atau keratinize-nya saja. Oke, yang selanjutnya kita masuk di palatum keras. Ini palatum ini berada di langit-langit ya. Dia menempel, dia tidak bergerak. Ya. Jadi secara struktur dia akan menempel erat pada permukaan tulang yang ada di bawahnya, palatum, melalui peristiumnya. Nah, terus mukosa ini dilapisi oleh masticatori mukosa. Jadi disebut dalam klasifikasi nanti kita akan bicara adalah termasuk diklasifikasikan dalam masticatori mukosa atau mukosa pengunyahan. Ya, jaringan ikatnya melekat langsung pada jaringan tulang, ya, jadi tidak bisa bergerak sama sekali dia. Ya, ini nggak banyak variasinya. Oke, ya, itu yang keras. Kalau yang lunak, ya, yang lunak itu dia tidak melekat, sehingga dia bisa bergerak. Pada saat kita berbicara dia bergetar. Pada saat kita nelan dia bergetar juga bergerak. Jadi berbeda dengan palatum yang turun tadi. Dilapisi oleh lining mukosa. Jadi ada kalau berdasarkan mukosanya dia adalah lining mukosa. Ya. Jaring ikat kaya dengan kelenjar ludah minor. Dia lebih basah biasanya daripada yang palatum keras. Terus bagian dalamnya itu berupa otot skelet. Dia berlanjut ke posterior menjadi uvula. Ya. Ini kalau kita lihat secara mikroskopis strukturnya dia ada banyak kelenjar-kelenjar saliva minor di situ sehingga dia pasti selalu basah. Jadi dekat dengan uvula bagian dalam dari rongga mulut kita ya. Oke, mungkin bagian lain gingiva ya. Gingiva itu jaringan lunak. Jadi gingiva itu dia juga ada strukturnya yang lain seperti tadi yang tidak nampak adalah periodontal ligamen. Sini dia melekatkan gigi dari soketnya, disusun oleh jaringan ikat padat berupa kolagen. Jadi dia menyusun permukaannya dengan mendekatkan dengan permukaan gigi dan tulang alveolar. Itu yang mungkin bisa diinikan. Dan pada ligamen periodontal ini, komponen penting dari ligamen periodontal itu adalah adanya disebut dengan principal fiber atau serabut utama, serat-serat utamanya. Dia melekat pada sementum dan juga tulang alveolar. Jadi secara garis besar dia nggak nampak, secara klinis nggak nampak karena dia kan berada pada akar gigi. Satu sisi dia melekatkan gigi kepada soketnya dengan pelekatannya dia pada sementum, terus satu sisi dia melekat pada tulang alveolar atau soket gigi. Itu ya. Jadi yang disebut dengan serabutnya disebut dengan fiber sapi. Serat utamanya terdiri dari kolagen tipe 1. Nah, serat-serat retikularnya kolagen tipe 3 dan lamina basalis dari kolagennya tipe 4. Jadi dia ada kolagen yang utama, tapi ada serat retikularnya. Retikular itu yang bentuk karena dia bentuknya bukan satu ya, tapi dia bentuknya adalah bentuk seperti apa ya, seperti kumparan gitu. Jadi ada satu serabut yang memang di dalamnya ada satu. Nah, jadi tipenya berbeda antara kolagen tipe 1 dan tapi dia secara garis besar kalau ligament periodontal itu adalah tersusun dari tipe 1 dan tipe 3 yang banyak. Kalau tipe 4 itu pada ini secara anatomi mungkin ya, kita kalau melihat bahwa ligament periodontal itu tidak nampak. Yang di luar ini yang warnanya agak merah ini disebut dengan epitel, yang warnanya pink ini harganya yang tidak ada garis gerigi-gerigi itu adalah lamina propria atau yang disebut dengan oke. Nah, untuk gingiva kita punya jaringan ikat di bawahnya. Ya, detail tadi lapisannya banyak. Ada papilar layer, terus tadi di bawahnya ada retepek, saya sudah sampaikan tadi di lanjutan. Ada projection yang diselingi atau diseling-seling oleh retepek tadi. Terus retikularnya disebut retikular layer, dia akan berlanjut, retikular ini akan berada di bagian paling bawah dari paling dalam ya. Jadi peristium itu akan menempel pada tulang. Jadi kalau kita lihat dari kepala mukosa itu
bagian paling luar yang kamu nampak di luar, seperti kalau kita ketawa nampak gusi itu dia disebut dengan epitel. Ya, epitel itu bisa keratin, bisa non keratin. Terus di bawah epitel itu ada disebut dengan jaringan ikat atau lamina propria. Ya kan? Antara lamina propria dengan apa namanya? Dengan jaringan ikat itu ada disebut dengan membran basalis. Ya, sekarang antara eh, lamina propria dengan periosteum pada tulang itu disebut ada lapisan disebut dengan reticular layer. Sehingga itu yang berlanjut jadi perlekatan ke periosteum pada tulang. Itu yang secara struktur lapisannya seperti itu. Ini untuk ligamen periodontal ya. Ini ada beberapa jenis serat-seratnya. Nanti kita bicara di fungsi dari ligamen periodontal itu di blok 8 kalau nggak salah. Gitu ya. Seratnya berfungsi untuk apa? Ada kristal alveolar, ada horizontal, ada vertikal, ada intravisuler, seperti gitu. Bakteri akal, itu semuanya ada di blok 8 tahap ya. Ini cara garis besar juga. Oke. Terus yang selanjutnya untuk rongga mulut jaring lunaknya ada lidah. Lidah ini merupakan mukosa otot, massa otot skeletal yang dilapisi oleh membran mukosa. Membrannya melekat pada erat pada otot yang di lidah. Jadi dia sebenarnya otot, tapi ada membran. Nah, makanya membran itu yang di luar itu dia sebut dalam mukosa diklasifikasikan membran mukosanya sebagai mukosa yang spesifik khusus dia. Karena dia punya spesifikannya. Bagian dorsal lidah dibagi oleh sulcus terminalis menjadi 2/3 arah anterior yang diisi oleh papila lingualis, dan sepertiganya diisi oleh lingual. Jadi papila-papila yang ada di lidah itu. Jadi ini nanti secara garis besar misalnya seperti ini. Kalau kita lihat lidah itu ada papila-papila. Sebenarnya dia massa otot, cuma ada papila di sini. Nah, papila ini jenisnya beda-beda macam-macam ya. Ada yang disebut filiformis. Nanti fungsinya untuk apa? Kita bicara nanti di fungsi dan struktur dan klasifikasi. Terus ada papila filiformis, ada papila foliata, ya kan, circumvallata dan foliata. Itu semuanya punya. Dan ini dia punya spesifikasi. Kenapa dia punya ngecap? Kenapa dia bisa merasakan, misalnya gitu. Nah, itu kita bicara besok di tentang klasifikasi dari mukosa rongga mulut dan fungsinya. Jadi secara garis besar seperti itu untuk lidah mungkin kita nggak bicara banyak juga. Untuk yang lain secara garis besar sama antara mukosa dengan jaringan yang ada di rongga mulut yang lunak lain. Jadi tadi mulai dari palatum, baik keras maupun lunak, bibir, kosa pipi sama dengan bibir tadi, terus gingiva ya, dan terakhir adalah lidah. Oke, mungkin itu untuk jaringan lunak rongga mulut, strukturnya seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan struktur jaringan lunak rongga mulut? Kalau fungsi besok kita bicara ya, klasifikasi juga bisa kita bicara. Sekarang kita bicara tentang strukturnya. Dengan yang lain mungkin jaringan keras nanti kita bicara di blok 8 ada. Nanti ada di blok 8 akan ketemu tentang fungsi jaringan keras rongga mulut dan struktur dan fungsinya. Terus yang kedua nanti fungsi, struktur dan fungsi jaringan lunak rongga mulut yang pendukung gigi terutama ya, terutama pipa dan juga ligamen periodontal tadi. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan mungkin? Kira cukup jelas, Atau dokter. sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Jadi nggak ada yang tanya nih. Silakan nanti kalau misalnya ada yang bertanya. Kalau misalnya sekarang belum, silakan besok boleh. Kita akan ketemu kalau nggak salah besok jam 8 ya. Di jadwal besok jam 8 kalau nggak salah. Atau jam berapa saya lupa. Tolong dilihat jadwalnya. Yuk.
Jam 8 sampai jam 10 atau jam berapa? Tolong adik-adik lihat jadwal di blognya, panduan blognya. Izin dokter, dari jam 8 sampai jam 9.50 dokter. Ya, berarti jam 8 sampai jam 10 ya. 10.10. 9.50. Baik, mungkin itu untuk hari ini. Silakan nanti adik pelajari lagi tentang klasifikasi dan fungsi. Ya, besok kita mungkin Recording bisa stopped. berdiskusi terkait dengan topik